Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan al-mukarram guru-guru kita selaku pucuk pimpinan halaqah zikir surah Mutmainnah, kemudian para mursyid, para khalifah, kaum bapa dan kaum ibu, sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk membantang lapik istilahnya Bapak Ibu sidang jamaah, tema kajian kita lebih kurang 10 minit ambo ingin menyampaikan kajian, yaitu tentang istiqomah. Untuk istiqomah ke Bapak Ibu sidang jamaah, ada beberapa surat yang bisa kita jadikan sebagai landasan. Yang pertama, surat Fussilat ayat 30. Lalu yang kedua, bisa juga kita jadikan landasannya surat Al-Ahqaf ayat 3 balik dan 4 balik. Lalu yang ada hubungan dengan istiqomah juga surah Al-Jin ayat 16. Kita cek surah Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala wa alla tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu dalam surat Fussilat ayat 30. Lalu kemudian dalam surah Al-Ahqaf ayat 3 balik sampai 4 balik, itu hampir sama bunyinya. Apa kata Allah? Innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Nah, itu surat yang kedua ya. Ada 2 ayat di situ, surah Al-Ahqaf. Kalau dalam surah Al-Jin ayat 6 balik, kau yang ngacok dalam buku-buku tarekat kita baca wa allawistaqamu ya, musuh muda ya, wa allawistaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Nah, itu ayat-ayat, ada 3 surat yang terkait dengan masalah istiqomah ya. Kita kaitkan saja nanti 3 surat itu terkait dengan istiqomah. Yang pertama, kita buka surah Al-Fussilat tadi. Kata Allah di situ, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah ya, atau Rabb kami adalah Allah. Summastaqamu,
kemudian mereka itu beristiqomah. Ya. Istiqomah itu Bapak Ibu sidang jamaah itu yang menjadi inti kajian kita malam ko terkait dengan masalah istiqomah. Istiqomah itu diambil dari kata dasarnya istaqoma yastaqimu istiqomatan. Nah, istiqomah bisa juga diambil dari qoma yaqimu iqamatan. Nah, qoma ya. Nah. Kalau makna harfiahnya istiqomah itu berdiri tegak lurus. Ya. Kalau sederhananya bisa kita katakan istiqomah itu kalau bahasa kerennya konsisten. Nah, ya betul. Konsisten. Nah, itu yang istiqomah tu ya. Nah, kemudian kita pinjam kalam Abu Bakar As-Siddiq dan kalam Umar bin Khattab tentang masalah istiqomah tu. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq ya, yang dikutip oleh Imam Ibnu Juzai dalam kitab beliau fi Tafsirul Quran. Apa kata Abu Bakar yang dikatakan istiqomah itu versinya Abu Bakar ya. Apa kata Abu Bakar? Istiqomah itu kata beliau sahha imanuhum wa dama tauhiduhum. Nah, orang yang istiqomah itu kata Abu Bakar adalah orang yang benar imannya dan senantiasa ada tauhid di dalam kalbunya. Nah, itu versi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau mengatakan minimal istiqomah itu adalah minimal istiqomah kok mati dalam keadaan beriman. Nah, itu yang penting mana ibu ya, itu istiqomah tu. Jadi mulai kita balik ko nanti sampailah berpisahnya wajah badanku, maka tetaplah kita di dalam keadaan muslim. Itu yang penting mana di Abu Bakar ya, yang dipahami oleh para ulama. Itulah makna ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bagi cik guru kita Buya, jangan mati awak kau dulu sebelum kita berpangkat seorang muslim. Itulah makna istiqomah versi Abu Bakar yang dipahami oleh para ulama. Badai itu Bapak Ibu sedang jamaah, banyak orang setelah balik awalnya Islam, setelah itu murtadnya masuk agama Kristen. Banyak yang model itu. Di Abu Bakar mulai usia balik ke sampai berpisahnya wajah badan awak ko. Istiqomah awak di dalam iman, istiqomah awak di dalam Islam. Itu dan istiqomah yang lebih penting itu di Abu Bakar. Jelas ibu-ibu ya. Mudah-mudahan kita sampailah akhir hayat nanti sampai berpisahnya kita wajah badan ko, kita tetap istiqomah di dalam iman dan di dalam Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Itu istiqomah versi Abu Bakar. Lalu kemudian istiqomah versi Umar bin Khattab, beliau lain lagi mengatakan, apa kata Umar bin Khattab? Al-istiqamatu dawamu ala ta'ati wa tarkil ma'asi. Kalau lebih Umar bin Khattab agak lebih ketat seketik ketimbang Abu Bakar dalam mendefinisikan istiqomah itu. Kata Umar bin Khattab, orang-orang yang istiqomah itu adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam ketaatan dan senantiasa meninggalkan kemaksiatan. Istiqomahnya di atas ketaatan. Aku yang paling payah awak ya, itu susah awak ya, istiqomah awak di dalam ketaatan, kemudian istiqomah kita di dalam meninggalkan maksiat atau berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua pendapat khalifah Rasulullah itu, baik yang disampaikan di Abu Bakar maupun yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, tidak ada yang bertentangan. Ya, kalau Abu Bakar itu minimal istiqomah, jangan mati awak sebelum berpangkat muslim.
Kalau di Abu Bakar, di Umar bin Khattab, senantiasalah kita ko berada di dalam ketaatan dan senantiasalah kita ko meninggalkan dosa. Itulah orang-orang yang istiqomah. Ikut dalam masalah agama. Ya. Nah, kalau dalam masalah duniawi, Bapak Ibu sedang nyamak, mudah tu pula, Wak, konsisten lah, Wak. Contohnya dalam menggalas tu contohnya. Dalam menggalas konsisten, Wak, dalam menggalas itu. InsyaAllah Allah akan bukakan jalan, Allah akan mudahkan, tapi istiqomah. Ya, jangan pelan-pelan kan. Rasa kayu sado-sado tak ada, siko capapeh sadalah. Ya, dan yang beres dia, Wak. Tu kalau awak menggalih, ya istiqomah. Contoh menggalih gorengan, istiqomah awak dalam menggalih gorengan tu, insyaAllah berhasil. Betapa banyak hari ini orang menggalih gorengan di pasar Tukumbo tu bisa menyekolahkan anaknya, bisa apa, konsisten istiqomah di situ. Tak adanya terpengaruh dek orang mengalih yang lain. Awak kan kadang-kadang kan cuba lah mengalih gorengan. Aku cari orang mengalih cindua, teragak mengalih cindua. Cari orang mengalih kacang rebus, teragak cari orang kacang rebus. Dia cuba lah mengalih tu. Sado tak ada nak berhasil. Dia tak istiqomah, tak continue, tak konsisten. Itu masalah kita. Istiqomah saja. Biarlah seketik tapi istiqomah. Orang Cina tu Bapak Ibu, dek berhasilnya menjadi menggalih tu dia istiqomah, biarlah untung seketik di barang laku, continue tadi. Orang Cina utama dia tu konsep dagang lah tu ya, biarlah laku seketik dia, ya kan, tapi continue tadi barang kau putar tadi. Itu dalam masalah dunia, ya kan, harus konsisten kita Bapak Ibu sidang jamaah ya. Kalau nak berhasil ya, istiqomah kita, Allah akan bukakan jalan nanti di situ dengan catatan kita istiqomah di situ. Oi baporak awak, ya istiqomah dalam porak tu. Porak ini ke porak jagung, porak lado, porak tarung, istiqomah aja. Tangok di situ. Jangan tak pengaruh di lainnya kan. Awak sedang parak lado, kawan parak tarung, cari tarung kawan berhasil, awak lado keriting-keriting. Lah putar lah pengana. Ini tak ada nak beres awak. Tak istiqomah, tak konsisten awak. Itu masalahnya. Ni kalau cuba lah parak tarung tiba dia awak baulek lah tarung, ya kan, cuba dua orang berhasil. Jadi apa, tak istiqomah awak. Itu masalahnya Bu ya. Untuk masalah dunia pun kita harus istiqomah model itu ya. Taruh sajalah. Jadi apa profesi gini kau jalani aja, nikmati, enjoy saja, nikmati, istiqomah awak di situ. Orang mau ngecek apa silakan, ya kan. Oh menggalih air tabu, lah air tabu, galih kerambi muda, lah ada masalah. Continue aja awak di situ, konsisten aja. InsyaAllah Allah akan bukakan 1001 jalan nanti, ya kan, asal istiqomah dalam hidup kau. Kalau untuk amal ibadah, ada hadis Nabi. Apa kata Nabi? Uhibbul a'mali ilallah, ya, adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, amalan yang istiqomah, ya kan. Wa in qalla, sekalipun sakit amal tu, ya, daripada banyak amal cuma sekali-sekali, ya kan. Nah, lebih baik kata Nabi yang seketik kau tapi istiqomah awak, bermulazamah awak tadi, itu lebih dicintai oleh Allah ketimbang banyak tapi tidak istiqomah. Ya Bu, contoh aja lah baca Quran kan. Sehari sehalaman, tapi tari tiap hari ada sehalaman. Daripada seminggu biko berkumpul 4 halaman kan. Seminggu 4 halaman. Mana rancak sehari salaman, tapi yo ada tadi setiap hari, ya kan. Perlu banyak-banyak. Dak talok di buku salaman yo setengah halaman. Dak talok setengah halaman gak 5 ayat. Kaunya 5 ayat sehari, 5 ayat sehari, tapi continue Quran kau tari. Itu lebih disukai oleh Allah daripada membaca sekali hatam pi sekali itu tidak ada cocok Quran deh. Ya kan? Dak istiqomah nama tu ni. Bazikir muda tu pula, basalawat awak kan Nabi muda tu pula. Tiap hari awak basalawat, tak masalah kok. Ataupun lagi lebih-lebih hari Jumat muda cakap kan hari Jumat dah. Bacalah kau sebih, putarlah kau sebih gak sehari kita kan 100 hari kan. Allahumma salli ala sayyidina 100 hari. Sesang 100 lah. Sesang 100 lah. Daripada dalam seminggu tu loss tak ada. Ya kan? Minggu muka baru besok kau buat 1000 kan.
2000 sekali baca tu lah tiap pun naik awaknya kan. Mana adanya. Itu untuk ibadah Bapak Ibu sedang jemaah ya. Jadi kita ambil saja pendapat Abu Bakar dan pendapat Umar bin Khattab tentang masalah istiqomah tadi. Nah, dalam surah Fussilat ko ada kabar gembira atau buah istiqomah tu. Dalam ayat kan dijelaskan dalam surah Al-Ahqaf dia tu pula hampir sama. Dalam surah itu dijelaskan Fussilat ayat 30 ko. Apa buah istiqomah itu? Tatanazzalul malaikah alaihim malaikah. Kata Allah, malaikat akan turun kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam beribadah tu. Di situ Bapak Ibu ulama tafsir berbeza pendapat atau pertanyaan banyak muncul di situ. Bila malaikat ko turun ke orang-orang yang istiqomah dalam beribadah ko, dalam taat ko. Kita rangkum saja pendapat Imam Ibnu Katsir Ismail Abu Fidah dari sekian banyak pendapat ulama tu dipilihlah oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Beliau mengatakan malaikat itu akan turun nanti kepada orang yang istiqomah tu di 3 tempat. Nah, ya Bu ya, di berapa tempat? Di 3 tempat. Yang pertama kata Imam Ibnu Katsir, malaikat akan turun kepada orang yang senantiasa istiqomah dalam taat itu ketika sakaratul maut. Tu tiba nanti malaikat itu datang ke awak, membimbing awak dan mampu awak ketika awak sakaratul maut. Kecek malaikat ketika awak sakaratul maut tu, alla takhafun, jangan engkau takut dengan menghadapi kematian kau, dan jangan takut pula menghadapi apa yang setelah kematian tu. Tak usah takut. Itu kabar gembiranya untuk kita yang istiqomah. Nanti kita yang hadir ketika itu kan tak bisa menyaksikan. Orang yang sedang sakarat tu yang bisa nanti merasakan kehadiran malaikat. Kau tak percaya ibu-ibu, cubalah besok. Itu aja itu. Cubalah besok tu. Tibanya tu. Rasalah besok tu. Keceknya, hai orang-orang yang istiqomah, tak usah takut menghadapi kematian kau. Tak usah takut menghadapi apa yang setelah kematian kau. Santai saja. Bab mati kau pasti. Engkau sekarang ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak usah takut. Itu makna Allah takhafun. Tak perlu ditakutkan. Jadi tenang saja ibu-ibu. Dengan catatan ibu istiqomah kita di dalam ketaatan, istiqomah kita di dalam kebaikan. Malaikat akan membimbing kita nanti ketika kita sakaratul maut. Ya. Ya. Abu Hatim dan Abu Nu'aim dari Abu As'ad bin Zubair meriwayatkan sebuah hadis, ya. Ketika Abu As'ad bin Zubair membaca ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah di dekat Nabi Muhammad, itu dijelaskan di dalam Tarikh Khulafaur Rasyidin yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Bawa punya kitabnya di rumah ada, Tarikh Khulafaur Rasyidin. Ketika Sa'ad bin Zubair membaca ayat ya ayatuhan nafsul mutmainnah di depan Nabi, maka apa kata Abu Bakar ketika itu? Abu Bakar hadir sakit itu Bapak Ibu. Apa kata Abu Bakar waktu? Ya Rasulullah, alangkah indah dan baiknya ayat ini. Kalau sama tahu kita maknanya tidak? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang, kembalilah engkau wahai jiwa yang tenang. Apa komentar Abu Bakar? Ya Rasulullah, yo indah bana ayat ko, baik bana ayat ko. Jawab Nabi ketika itu Pak itu. Tanpa disangka-sangka oleh Abu Bakar mungkin jawaban Nabi ketika itu. Wahai Abu Bakar, kata Rasulullah, begitulah nanti malaikat akan memanggil engkau ketika kematian engkau. Itu dalam kitab Tarikh Khulafaur Rasyidin. Jadi salah satu orang yang istiqomah yang akan dipanggil nanti oleh malaikat, dijawab langsung oleh malaikat Abu Bakar. Tu Nabi mengucapkan tu. Pulanglah, belialah. Dijawab langsung oleh malaikat. Tu Abu Bakar orangnya.
Jadi Abu Bakar pun tak menduga Nabi akan mengatakan itu kepada beliau. Beliau cuma mengomentari lomak mana bunyi ayat ya itu Nabi Muhammad ayat itu. Nah, ndaknya kita kan model tu pula ndaknya ada legalitas dari Nabi. Bab Abu Bakar lah ada legalitas dari Nabi. Model tu besok wahai Abu Bakar, ketika detik-detik kematian engkau nanti, malaikat akan memanggil engkau, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, pulanglah, baliklah. Tak usah takut, tak usah khawatir. Ana ditakutnya mati kau. Kau bersu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu Abu Bakar ya. Tak main-main Abu Bakar tu itulah dapat legalitas dari Nabi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, karena beliau orang-orang yang istiqomah di dalam kebaikan dan istiqomah di dalam ketaatan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika sakarat itu apa kata malaikat? Allah tahzanu, hai orang-orang yang istiqomah, jangan bersedih. Makna dalam bersedih, jangan bersedih itu kata para ulama, jangan bersedih meninggalkan dunia yang fana, dunia ku fana. Jangan sedih meninggalkan bini ada orang tukang kamihnya itu. Lah ada orang nama Amian. Ya tak? Kok tiba dia bibuk jangan camel lah dia lelaki kok akan mati. Lah ada orang mengambil lelaki awak tu. Itu mana la tahzun tu kata para ulama. Jangan camel, jangan sedih. Jangan sedih meninggalkan pangkat awak akan diambil dia orang. Jangan sedih meninggalkan dunia akan kita tinggalkan. Jangan sedih meninggalkan anak-anak awak lah ada yang akan mengurusi nanti. Lah ada jaminan rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Tak usah sedih. Itu kata para ulama dalam ayat itu, kabar gembira untuk orang-orang yang istiqomah. Dan kita nan hadir ketika itu tidak merasakan, orang yang sekarat lah yang akan bisa merasakan itu. Maka Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar beliau mengatakan, salah satu sebab orang sedih dengan mati itu apa? Sedih meninggalkan harta, sedih meninggalkan anak, isteri, jabatan. Dia sedih itu, takut meninggalkan itu. Maka takut orang mati itu kata Buya Hamka. Itu Buya Hamka cik ada bodoh. Itu dalam tafsir Al-Azhar beliau mengatakan model itu. Jadi kalau sedih awak meninggalkan apa segala macam ko, ayo takutlah awak mati, cemerlah awak mati. Orang-orang yang istiqomah, Allah mengatakan pesan malaikat, tak usah bersedih. Ya, tak usah sedih. Yang tinggal tu akan ditinggalkan nanti, kita akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Atau banyak tak usah disedihkan, biarlah nanti ahli waris yang membaginya, betul ya. Selesai di ahli waris. Tak? Sebanyak apa harta tinggal ni selesai di ahli waris tak? Selesai di ahli waris. Tak perlu lucam ada orang yang cakap ke ahli waris di arato tak? Dia wak nak mati tu kata Allah siku orang-orang istiqomah kau jangan sedih meninggalkan harta anak, bini, harta benda, tak usah perlu sedih. Lah ada orang memang amin. Jadi awak fokus saja nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Lalu kabar yang ketiga, wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun, dan orang-orang istiqomah itu nanti akan diberi kabar gembira ketika sakarat tu. Juga kabar gembiranya ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika kita sakarat tu Bapak Ibu itulah tampak dia awak tampik awak Pak tu. Ibu-ibu ya, lah nampak dia awak lah dia kabar di situ ketika sakarat tu dalam ayat kau tadi. Awak kau di surga, kau di neraka lah ada kabar-kabar tu dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata Imam Ibnu Katsir, bila malaikat kau turun kepada orang-orang yang istiqomah dalam taat itu, ketika berada di dalam kubur. Ketika awak dimasukkan di orang kali yang lahat, ditutup je papan dan sabila, ditimbun je tanah dan sirah, maka di situ malaikat itu akan hadir pula menemani awak di situ. Ya, di alam kubur, di alam barzakh. Di situ luar biasa juga itu tu. Dia kan malaikat yang mendamping kita sejak lahir ku ada nama ikuti awak ya. Si qarin apa namanya, itu nantinya akan menemani awak pula di alam barzakh di situ. Ya, itu kelebihan orang-orang yang istiqomahnya akan membantu awak di alam barzakh, membantu awak nanti menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya kan, siapa Tuhanmu, siapa nabimu. Itu nanti awak akan dibantu di situ, ya, dalam alam barzakh di situ. Baralamunya alam barzakh tu lamu Bapak Ibu, transit kita kata para ulama itu salah satu tampik yang lamu menunggu di situ. Kalau di dunia kau ndak lamu dah, paling-paling
40 tahun, 70 kita nunggu di dunia kan tak? Melaki mati. Itu payah lah. 60 lah, atau 70 lah. Tapi kalau di alam barzakh itu puluhan tahun, bahkan bisa ratusan tahun. Mudah Nabi Muhammad lah baratulah 1400 tahun menunggu di alam barzakh transit. Maka nanti orang-orang yang istiqomah pun nanti kata Allah akan dibimbing oleh para malaikat ketikanya di alam barzakh di situ. Lalu yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir, orang yang istiqomah itu nanti malaikat akan turun menemaninya ketika ia dibangkitkan dari kubur dan digiring ke padang mahsyar nanti. Itu dibimbing lo di kepala malaikat. Itulah buah orang-orang yang istiqomah. Huru hara padang mahsyar, bagaimana letihnya, hausnya bangkit dari kubur nanti, bagaimana kondisi awak. Kalau ingin awak dibantu oleh malaikat nanti Bapak Ibu, maka kuncinya harus istiqomah itu di dalam hidup itu Bapak Ibu sidang jemaah. Nah, terakhir kita mengutip kalam-kalam para ulama atau kata para ulama, al-istiqamatu khairun min alfi karamatin. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karamat. Itu luar biasanya istiqomah tu, continue kau luar biasa, tak mudah, lebih baik dari 1000 karamat ya. 1000 karamat. Al istiqamatu khairun min alfi karamatin. 1000 karamat yang dipunyai tapi tidak istiqomah, masih lebih baik istiqomah tanpa karamat itu. Sebenarnya kalau lah istiqomah karamat tu datang seorang aja sebenarnya. Kan itu yang betul ya. Maka kalau ulama mengatakan lebih baik dari 1000 karamat. Ya sedar karamat tapi tidak istiqomah kan. Tapi buah istiqomah tu orang tu karamat biasanya. Ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi pada diri orang-orang yang istiqomah itu. Mungkin ikut saja Bapak Ibu sekedar untuk memtanglapi namanya kaji kita malam kini ko. Berdoa kita sebagaimana doa para ulama, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, agi kami ko istiqamah ya Allah, istiqamah di dalam ketaatan, istiqamah kami meninggalkan kemaksiatan, istiqamah kami dalam kebaikan, ya kan? Istiqamah kami dalam iman dan Islam sampailah nanti ajal menjemput, sampailah nanti ketika berpisah nyawa dari badan kami ko ya Allah, kami tetap istiqamah bertauhid kepada Engkau dan Engkau wafatkan kami nanti dengan kalimat tauhid, kalimat taqwa, itulah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Demikian saja, perbanyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.